Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling Allah cintai dan paling mulia di sisi Allah di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Kemudian tak lupa khatib ingatkan bahwasanya hari ini kita sedang berada di hari Jumat, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah di hari yang paling mulia ini kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ilmu dan juga berkat dakwah yang Nabi SAW sebarkan, hari ini kita bisa menikmati Islam dalam keadaan kafah, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan semangat dan juga dalam keadaan tenang. Jamaah Masjid Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di antara sifat manusia yang paling berbahaya dan sangat berbahaya karena bisa berdampak buruk dalam kehidupan manusia tersebut adalah sifat yang bernama at-taswif. At-taswif secara bahasa berasal dari kata sawwafa yusawwifu yang artinya menunda-nunda atau memberikan tenggangan waktu terhadap suatu hal. Adapun secara istilah, at-taswif adalah seseorang menunda amal perbuatan, terutama amal perbuatan yang baik, karena berniat untuk melakukannya di lain waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bersegera dalam berbuat amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan wahai manusia, bersegeralah kalian untuk berbuat kebaikan supaya kalian bisa mendapatkan dua hal dari Rabb kalian. Yang pertama, agar kalian bisa mendapatkan yang namanya al-maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, supaya kalian bisa mendapatkan yang namanya surga, al-jannat, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang tidak ada tandingannya. Jamaah, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari perbuatan at-taswif, yaitu suka menunda-nunda amal kebaikan. Misalkan di dalam sebuah hal, di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di dalam hatinya untuk mau membaca Al-Qur'an.
Namun karena dia terbiasa melakukan perbuatan at-taswif, karena dia terbiasa mengundur-undur, karena dia terbiasa tidak melakukan sebuah perintah itu dengan cepat dan terbiasa untuk tidak melakukan kebaikan dengan segera, akhirnya dia melakukan nanti saja aku akan membaca Al-Quran, nanti sore, nanti malam, besok, lusa, bulan depan dan seterusnya. Dan akhirnya karena dia melakukan hal tersebut, Allah palingkan dia dari amal kebaikan. Allah sibukkan yang harusnya dia bisa baca Al-Quran pada saat itu, tapi dia malah disibukkan dengan membaca sosial media yang tidak memberikan faidah untuk kehidupannya di akhirat nanti. Kemudian contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala misalkan telah memberikan hidayah di dalam hati seseorang untuk mau bertaubat kepada Allah dengan segera. Namun karena seseorang tersebut terbiasa berbuat taswif, menunda-nunda amal kebaikan, akhirnya dia mengatakan nanti saja aku bertaubat, besok, lusa, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Dan al-maut mendatanginya terlebih dahulu dan akhirnya dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Iyyaka wat taswifa fa innaka biyaumik walasta bighad." Hati-hatilah kalian wahai manusia dengan perbuatan yang bernama at-taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Karena pada sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kalian kebaikan dalam sebuah hari, maka hari itu merupakan jatah kalian berbuat kebaikan. Adapun besok kalian tidak akan bisa memastikan apakah kebaikan itu masih dibukakan oleh Allah untuk kalian, atau justru kalian akan dipalingkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat, terutama untuk kehidupan di akhirat nanti. Ya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak orang ataupun teman-teman di sekeliling kita yang kita temukan mereka terbiasa melakukan perbuatan taswif. Bahkan di diri kita sendiri kita temukan seringkali kita melakukan perbuatan taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan yang bisa mengakibatkan banyak sekali keburukan dan juga dampak buruk dalam kehidupan kita. Di antara dampak dari perbuatan at-taswif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan taswif tersebut adalah yang pertama, dia akan menjadikan hidupnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kehidupan adalah sesuatu yang paling berkaitan dengan yang namanya waktu. Dan orang-orang yang terbiasa melakukan taswif, suka menunda-nunda amal kebaikan, adalah orang-orang yang tidak peduli dengan waktunya, di mana dia seringkali menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kebaikan yang Allah bukakan untuknya ataupun setiap kebaikan yang sekecil apapun yang Allah bukakan untuknya selalu dia tunda-tunda. Dan inilah yang menjadi penyebab orang-orang yang berbuat taswif itu menyia-nyiakan hidupnya, karena dia menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang terbiasa berbuat taswif adalah orang-orang yang berpotensi untuk Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, bahwasanya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menasihati para wanita, di mana isi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sebab-sebab wanita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun bersabda, "Li'anna kunna tukthirunna al-la'n wa tusawwifna al-khaira wa takfurna al-'ashira." Wahai para wanita, sesungguhnya di antara sebab-sebab kalian masuk ke dalam neraka jahanam adalah ada 3 sebab. Sebab yang pertama yaitu li'anna kunna tukthirunna al-la'n, karena kalian para wahai wanita, karena kalian wahai para wanita banyak sekali di antara kalian yang terbiasa melakukan perbuatan la'nah, yaitu suka mencela orang lain, suka menggunjing dan membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain.
Kemudian penyebab kedua yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka jahanam, li'anna kunna tusawwifnal khaira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian para wanita, banyak di antara kalian yang menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Seakan-akan perencanaan yang telah kalian buat, yaitu perencanaan yang lebih penting daripada kebaikan kecil apapun yang Allah bukakan untuk kalian. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak memasukkan para wanita ke dalam neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah li'anna kunna takfurnal ashira. Karena kalian wahai para wanita adalah golongan yang paling banyak mendurhakai pasangan kalian, yaitu suami-suami kalian. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin diselamatkan dari panasnya api neraka jahanam, terlebih dahulu tidak usah terlalu memikirkan bagaimana caranya untuk tidak berbuat yang namanya la'nah, atau suka menggunjing, suka menggibahi keburukan orang lain. Dan juga tidak usah terburu-buru memikirkan bagaimana caranya supaya tidak berbuat durhaka, terutama kepada pasangan. Tapi berpikirlah dari hal yang paling ringan terlebih dahulu, yaitu pikirkan bagaimana caranya supaya diri kita bisa terbiasa untuk segera melakukan kebaikan. Karena orang-orang yang menunda-nunda kebaikan atau perbuatan tasrif adalah orang-orang yang berpotensi untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah dari seorang nabi yang sudah bertahun-tahun menanti agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menganugerahkannya seorang anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjawab doanya dengan mengatakan, istajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum yusari'una fil khairat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan, kami kabulkan doa Nabi Zakaria dan kami anugerahkan untuk Nabi Zakaria seorang keturunan yang namanya kami juga yang menentukan, yaitu Yahya. Dan kami perbaiki keadaan istri Nabi Zakaria yang awalnya sudah divonis sebagai seorang wanita yang mandul, tidak bisa mengandung seorang anak, namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya dan memperbaiki keadaan istri Nabi Zakaria, dan akhirnya istri Nabi Zakaria bisa mengandung. Jamaah perhatikan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan semua ini kepada Nabi Zakaria melainkan ada sebabnya. Di antara sebab Nabi Zakaria mendapatkan kenikmatan yang disegerakan di dalam kehidupannya adalah terletak pada lanjutan ayat, pada potongan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Semua itu Nabi Zakaria dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Nabi Zakaria dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan untuk Nabi Zakaria disebabkan karena Nabi Zakaria melakukan 3 hal. Hal yang pertama, karena Nabi Zakaria termasuk orang-orang yang bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kebaikan sedikit apapun, Nabi Zakaria berusaha untuk melakukan serta mengamalkan semampunya. Ketika diperintahkan untuk berdakwah, beliau berdakwah. Ketika diperintahkan untuk meninggalkan yang haram, beliau meninggalkan yang haram. Dan ketika diperintahkan untuk mengerjakan yang sunnah, beliau berusaha untuk mengerjakan yang sunnah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di antara penyebab lain
yang bisa menyebabkan Nabi Zakaria mendapatkan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah bahwasanya Nabi Zakaria termasuk orang-orang yang ketika berdoa kepada Allah, beliau berdoa dalam keadaan rasa takut dan penuh harap akan dikabulkan doa-doanya. Dan Nabi Zakaria yang ketiga adalah bahwasanya Nabi Zakaria termasuk orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jamaah, sifat meninggalkan at-taswif atau bersegera dalam melakukan kebaikan merupakan salah satu penyebab seseorang bisa mendapatkan kenikmatan yang segera di dalam kehidupannya. Maka teruslah kita bersabar dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhilah semua yang Allah larang sekuat semampu kita. Dan terlebih-lebih semua yang Allah larang agar kita bisa meninggalkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di dalam kehidupan kita kenikmatan nih yang disegerakan. Selain itu, orang-orang yang meninggalkan sifat at-taswif adalah orang-orang yang Allah janjikan mendapatkan surga dan Allah janjikan mendapatkan yang namanya ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Dan bersegeralah kalian wahai manusia untuk berbuat kebaikan supaya kalian mendapatkan dua hal dari Rabb kalian, yaitu agar kalian mendapatkan yang namanya al-maghfirah, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi'ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya dengan 10 pelipat gandaan kebaikan yang akan didapatkan di dalam kehidupannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.